Jadi nama anaknya kalau boleh tahu siapa Bu namanya? Rini Bu Ai. Rini Bu ya. Alamatnya di mana Bu? Ya. Di Agung Bu Ai. Di Agung lah. Iya. Tadi di luar sudah ditimbang berat badannya sama panjang badannya sudah diukur Bu ya? Iya. Tadi Pak yang badannya Bu Ai 22,9 kilo. Panjangnya aja 50 cm. Umurnya berapa sekarang Bu? Umurnya pakai Bu sebulan dah. Sebulan lebih tepatnya berarti 1 bulan bulan 25 hari Bu Ai. 25 hari, 1 bulan 25 hari berarti 4 minggu 25 hari bulan. Itulah. Ibu silakan kalau misalnya ada keluhan bisa disampaikan. Nanti ulun bantu misalnya ada keluhan ya. Oh, si Tini Bu Ai menangis terus sinya. Menangis terus. Inang sudah 2 hari ini mencret behiraan. BAB cair ya Bu ya? Cair Bu Ai. 2 hari. Kira-kira untuk saat ini pian masih ini kah? Masih ASI kah? Asli gue ulun campuri lawan susu beudut. Soalnya gue seikitannya susunya. Oh kan susu pian sedikit, pian kasih susu formula gula. Susu ASI-nya pian berapa kali sehari misalnya memberi? So kikiranya gue kada banyak juga karena asinya tadi kada banyak. Jadi ulun campuri lawan susu beudut. Susu beudutnya berapa kali sehari pian memberi? Amun siang tuh 3 kali, malam 3 kali. Tapi ini buahnya behiraan. Jadi ulun enceri susunya. Rajin tuh 3 sendok nih. 1 sendok aja susunya. Jadi ini bulan karena anak pian kan masih umurnya 1 bulan 25 hari. Sebaiknya kalau misalnya untuk bayi di bawah dari 6 bulan itu harus ASI eksklusif, nggih. Jadi ASI eksklusif tuh Bu. Nah, jadi ASI eksklusif itu bulan tidak boleh ada makanan tambahan lain selain dari ASI dari pian, nggih. Jadi kalau misalnya untuk ASI ini manfaatnya kan banyak bulan. Dari ASI ini kan ada zat gizinya lengkap. Sesuai dengan kebutuhan anak pian juga. Habis itu kan ada ini antibodi lawan imunitasnya yang mana itu kan ada di susu formula, adanya hanya di ASI aja. Habis itu kan untuk ASI ini kan bagus untuk pencernaan anak pian. Dari itu kemudian untuk waktu pian melahirkan di rumah sakit adakah disampaikan tentang cara menyusui? Kada gue. Oh, kada dilajari lagi. Nah, sebaiknya juga pemberian ASI ini pula diberikan itu sesering mungkin. Jadi kada cuma 4 atau 5 kali sehari aja dalam 24 jam itu. Kayak gue ulun menyusui terus, tapi susunya sedikit. Oh iya. Jadi ada beberapa faktor pula yang menyebabkan ASI itu yang mempengaruhi produksi ASI. Yang pertama pula dari frekuensi menyusui pian itu bisa mempengaruhi. Kemudian yang kedua dari makanannya itu mempengaruhi juga dari makanan-makanan yang pian konsumsi. Habis itu yang ketiga dari perasaan atau emosi pian. Dari yang pertama dulu aku menjelaskan untuk frekuensinya, walaupun pian sedikit lah keluarnya, tapi apabila pian terus menerus sering-sering menyusui maka itu bisa menstimulasi dari produksi ASI itu. Jadi secara otomatis awak kita sudah terprogram seperti itu. Kemudian yang kedua dari konsumsi makanan pula, dari makanan-makanan itu sebaiknya pian mengkonsumsi makanan pokok yang mengandung karbohidrat dan proteinnya ada protein hewani dan protein nabati pula. Kemudian sayuran, ini porsinya pula untuk yang karbohidrat dengan yang sayuran ini sama seperti ini. Habis itu untuk yang lauk pauk, yang protein nabati dan protein hewani pula sama dengan buah-buahan porsinya, gitu. Kalau untuk yang karbohidrat itu kan kayak kita kan biasanya makannya nasi pula, nasi. Habis itu bisa juga ada dari yang jagung, misalnya pian rasa kayak bosan kayak itu namakan nasi boleh, gitu. Habis itu untuk dari yang sayur-sayurannya ini kan banyak nih. Untuk yang sayur-sayuran hijau yang kayak sayur katuk, bayam itu tinggi zat besi, itu bagus untuk produksi melancarkan produksi ASI. Habis itu ada wortel contohnya. Kemudian untuk yang lauk pauk, untuk protein hewaninya bisa dari telur, bulat kayak ini misalnya telur itik yang rancak kita temui bulat. Habis itu ada ikan, misalnya ayam, daging boleh. Yang pian aja, yang pian sering temui aja. Untuk yang protein hewaninya itu ada
ada dari tempe, tahu. Ini contohnya kayak tempe kayak ini pula yang protein nabatinya. Habis itu untuk yang sayurannya, untuk yang buah-buahannya bisa yang ini yang kayak ini dari jeruk yang tinggi vitamin C-nya, bagus juga untuk produksi ASI. Pisang kan boleh lah Bu? Pisang boleh, misalnya pian aku 7 pisang boleh makan pisang. Habis itu kayak buah-buahan ini kayak yang ini kan kayak alpukat nih banyak mengandung lemak juga, bagus bisa produksi ASI juga pula. Ya ada yang anak pian tak gunakan kah? Bu apa? Adakah Bu pemantangan gesan ibu menyusui? Soalnya di rumah Bu pada dibeli mintuk hak. Oh ini. Jadi untuk pantangan gesan menyusui itu kededa pula. Yang penting pian tetap memenuhi karbohidrat, protein, kemudian serat sama vitaminnya. Misalnya pian ketujuh minum yang atau makan makanan manis boleh juga, tapi dibatasi. Misalnya pian anak makan coklat gak boleh kayak sekali kayak itu, nah yang manis kayak itu boleh aja, jangan berlebihan kayak itu. Ini ulun ada contoh ininya, brosurnya bulat nih, contoh makanan-makanannya ada di sini. Karena ini pian bawa bulik aja supaya pian kalau membaca-baca bulat. Oh bagus ini Bu Sudah jelas kah untuk yang dari yang untuk ASI ini Bu? Sudah jelas Bu Nah kemudian untuk yang menyusui, ini kan dia belum pernah dilajari bulan cara menyusuinya. Nah belum. Jadi untuk yang menyusui ini pertama dari posisi dulu Bu pian harus bujur-bujur mengikuti bayinya tuh menghadap ke pian, tegak lurus, kepala lawan awaknya. Kayak ini boleh. Sebentar ulun anukan bulan. Nah jadi kayak ini bulan tangan pian anak sini. Nah ya kayak ini. Jadi anak pian usahakan menghadap ke pian tegak lurus. Jangan sampai hanya aja awaknya kayak ini kan boleh kayak itu jadi sebaiknya kayak ini Bu posisinya. Habis itu kan ini kan ada puting kita nih lawan ada yang bagian yang hitamnya ini. Bu. Nah usahakan mulut untuk yang bagian hitamnya ini itu sampai bagian atasnya aja yang kelihatan, bagian bawahnya ini harus kayak ini semuaan. Harus disulungnya boleh, berataan boleh. Ini harus disulungnya kada boleh, putingnya aja. Bincu putingnya aja kada boleh, harus sampai yang bagian hilangnya ini. Habis itu posisinya pian boleh sambil duduk, sambil beraba boleh. Oh beraba boleh pula. Boleh. Nah posisinya kayak ini. Kalau yang beraba tetap pertahankan posisinya tegak lurus lawan pian dan usahakan kepalanya itu lebih tinggi daripada awaknya supaya dia kada muntah kayak itu. Ini posisi yang senyaman mungkin sekira pian ibaratnya happy lah, senang kalau sambil menyusui itu. Kemudian untuk dari suara bayinya waktu menyusu itu sebaiknya pian dengarkan juga suaranya tuh kayak apa. Misalnya suaranya kayak kicap-kicap kayak itu berarti nya tuh belum pas lagi Bu posisinya. Bu dicari-carinya Bu Kicap kayak itu lagi. Sebaiknya tuh Bu untuk yang suaranya itu kayak ada suara menelan kayak itu, nah kayak yang suaranya puas gitu sudah mau nyusui. Kada ada suara yang kicap-kicap aja, suara menelan, suara puas dan teratur Bu kada cuma kada terus menerus. Ini yang satu harus ada teratur dan istirahatnya pas kayak itu. Nah kemudian ini ada yang pian tak makan kah? Ada yang kurang jelas kah? Kada Bu Sudah jelas aja lah yang ulun sampaikan ini. Jadi ini sudah misalnya pian sudah paham. Ini terus ini silakan pian bawa aja. Misalnya ada keluhan atau apa pian bisa hubungi ulun pian WA, ini nomornya ada, ulun masukkan sini Bu. Nah dan pastikan pian Bu harus happy, harus senang, harus bahagia, berpikir yang positif dan pian harus yakin bahwa pian itu bisa menyusui anak pian secara eksklusif sampai 6 bulan Bu Ulun usahakan Bu lah. Untuk yang kunjungan selanjutnya ini karena ada diare Bu lah. Ini ada diare 2 hari, jadi besok kita kontrol lagi Bu lah. Besok kesini lagi Bu lah. Besok kesini lagi kontrol lagi. Ya, itu aja sekian dari yang ulun sampaikan. Misalnya kurang jelas pian tadi bisa tak gunakan lah via WA. Makasih banyak Bu lah.